Adegan menunjukkan kemakmuran sebuah desa yang sedang berpesta ria merayakan hasil tuaian yang melimpah ruah. Suasana dipenuhi dengan gelak tawa dan bunyi musik tradisional yang rancak. Manakala meja-meja panjang syarat dengan pelbagai jenis makanan dan minuman. Orang ramai menari dan bergurau senda, menunjukkan tanda kesyukuran yang bercampur dengan keangkuhan atas kekayaan yang mereka nikmati. Di sudut sebuah rumah usang, seorang wanita tua bernama Nyi Lantung hanya memerhati dari jauh dengan pandangan yang sayu. Refleksi batin Nyi Lantung, suara perlahan dan bergetar. Kemakmuran ini fana. Aku melihatnya, tetapi suaraku yang renta tak akan pernah didengar di tengah gelak tawa kesombongan mereka. Aku hanya bisa menunggu. Mereka terlupa bahwa setiap nikmat yang diterima adalah pinjaman semata-mata dan setiap kesombongan pasti akan ada balasannya kelak. Aku hanya mampu berharap agar mereka segera sadar sebelum segalanya terlambat. Namun harapan itu terasa begitu tipis. Keriuhan pesta tiba-tiba terhenti apabila seorang budak lelaki yang kurus, tomak, dan penuh dengan kudis busuk bernama Baru Klinting muncul di tengah-tengah majelis. Dia berjalan terhuyung-hayang sambil meminta sedikit makanan dan minuman untuk melegakan rasa lapar dan dahaga yang tidak tertanggung. Namun, penduduk kampung yang sedang mabuk dengan kemewaan itu menghina dan mengusirnya dengan kasar. Mereka jijik melihat keadaannya dan menganggap kehadirannya hanya akan mencemarkan pesta mereka. Nyi Lantung yang menyaksikan kejadian itu dari jauh hanya mampu menahan sebak di dada. Refleksi batin Nyi Lantung, suara dipenuhi kebimbangan. Terjadi sudah, firasat burukku menjadi nyata. Aku hanya seorang perempuan tua. Apa dayaku melawan seluruh desa yang telah mabuk oleh kekayaan? Hati mereka telah dibutakan oleh harta dunia, sehingga belas kasihan pun hilang entah kemana. Budak malang itu hanyalah cerminan kepada kereguan mereka yang memuncak. Nyi Lantung kemudiannya memanggil Baru Klinting ke rumahnya. Dengan penuh kasih sayang, dia memberikan semangkuk nasi dan segelas air kepada budak itu. Walaupun hanya hidangan yang sederhana, ia diberikan dengan penuh keikhlasan. Baru Klinting menerimanya dengan linangan air mata kesyukuran. Selepas makan, Nyi Lantung menasihatinya agar segera meninggalkan kampung itu dan memberitahunya untuk menyediakan sebuah lesu jika terdengar bunyi guru yang kuat. Refleksi batin Nyi Lantung, suara pasrah. Mangkuk nasi ini sebuah isyarat kecil yang takkan mengubah apapun. Tapi inilah satu-satunya yang bisa kulakukan. Selebihnya, aku serahkan pada takdir. Semoga kebaikan kecil ini dinilai di sisinya. Karena hanya dia yang maha mengetahui apa yang akan berlaku selepas ini. Setelah selesai makan, Baru Klinting kembali ke tengah-tengah keramaian. Dia mencabut sebatang lidi lalu mencucuknya ke tanah. Dengan suara yang lantang, dia mencabar semua penduduk kampung yang gagah perkasa untuk mencabut lidi tersebut. Seorang demi seorang coba, tetapi tiada siapa yang berjaya. Dengan mudah, Baru Klinting mencabut lidi itu sendiri. Sejurus lidi itu dicabut, air yang sangat deras memancut keluar dari lubang tersebut. Air itu terus melimpah dengan laju, menenggelamkan seluruh kampung beserta penduduknya yang sombong. Nyi Lantung yang telah bersedia di dalam lesungnya, hanya mampu melihat air bah itu menelan segala-galanya. Suara Nyi Lantung penuh putus asa dan kesedihan. Inilah akhirnya, tak ada lagi harapan, hukuman telah tiba. Aku tak bisa berbuat apa-apa selain menerima nasib ini. Kampung yang dahulunya makmur kini lenyap ditelan amarah alam, terdengar suara angin pelan. Adegan bermula dengan fokus dekat pada setitis embun di atas daun yang bergoyang halus. Kamera kemudiannya beralih dari embun tersebut ke wajah Nyi Lantung yang dipaparkan secara dekat, sedang menatap hamparan danau yang luas. Danau itu diselimuti lapisan kabut pagi yang tipis dengan semburat jingga dari fajar. Di kejauhan, kelihatan siluet samar matahari terbit, dengan siluet pepohonan di seberang danau tampak tegas menembus kabut. Tatapannya pasrah, mencerminkan kesedihan yang mendalam dan penerimaan terhadap takdir yang telah tertulis. Terdengar suara napas pelan, lalu narasi batinnya. Dan inilah, rawa pening cermin bening bagi kesombongan yang telah tenggelam. Sebuah tasik yang menjadi saksi bisu kepada sebuah tragedi. Mengingatkan setiap insan tentang akibat keangkuhan dan pentingnya sifat rendah diri. Hening total, musik dan semua suara latar berhenti. Di tengah keheningan itu, terdengar doa lirihnya. Semoga arwah mereka menemukan kedamaian di dasar sana.